Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru di mana saja berada. Kali ini saya akan mengupdate terkait kejutan dari Kemendikbud untuk guru di tahun 2022, terutama ini bagi PNS dan P3K, kemudian guru honor dan fresh graduate. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Nah, yang pertama ini Bapak Ibu sekalian, pada saat perayaan Hari Guru semalam, Pak Nadiem menyampaikan bahwa tahun depan ganti kurikulum dan rekrutmen P3K guru. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Pak Nadiem Makarim mengumumkan sejumlah program Kemendikbudristek yang akan diluncurkan pada tahun 2022. Beberapa diantaranya yaitu rekrutmen P3K guru dan penggantian kurikulum. Kita akan bahas yang pertama ini Bapak Ibu sekalian, penggantian kurikulum. Pak Nadiem mengungkapkan Kemendikbudristek akan mulai menawarkan kurikulum yang lebih merdeka bagi guru dan murid. Kurikulum itu saat ini tengah diuji cobakan di sejumlah sekolah penggerak. Kami akan mulai menawarkan kurikulum yang jauh lebih merdeka, sekarang lagi dites di sekolah-sekolah penggerak, ujarnya dalam puncak perayaan Hari Guru Nasional semalam. Pak Nadiem memaparkan kurikulum tersebut bisa dimengerti oleh guru dan fleksibel, sehingga bisa diadaptasi guru sesuai kemampuan muridnya. Selain itu, kurikulum tersebut memberikan kesempatan bagi guru berkreasi dan berinovasi sehingga proses pembelajarannya lebih mudah. Ditambahkan lebih lanjut, pergantian kurikulum tersebut tidak dimaksudkan untuk melanggengkan sebutan ganti menteri, ganti kurikulum. Kurikulum baru tersebut, kata Pak Nadiem, merupakan kurikulum yang akan memberikan kemerdekaan kembali pada guru-guru. Jadi, banyak hal yang pasti akan menarik tahun depan. Sabar. Tolong desak semua kepala dinas untuk sekolah tatap muka harus segera dilaksanakan, ujarnya. Beliau menambahkan Kemendikbudristek juga akan meluncurkan platform teknologi yang didesain sebagai ruang belajar praktek dengan konten dari guru untuk guru sesuai kebutuhan. Jadi bukan cuma bagi-bagi laptop dan proyektor terbesar, tetapi juga berbagai pelatihan online yang bisa digunakan untuk guru sesuai kebutuhannya. Jadi tidak hanya teori, tetapi juga praktik dari guru untuk guru. Nah, terkait ini Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita lihat di tahun 2022 ini pemerintah berencana membagi laptop dan proyektor yang dananya cukup besar kepada sekolah-sekolah. Dalam hal ini maka arah pergantian kurikulum kalau kita lihat adalah penggunaan teknologi. Hal mana kalau kita lihat konsep merdeka belajar yang ditawarkan oleh pemerintah, ya, hingga sekarang masih banyak Bapak Ibu guru yang bingung terkait dengan dasar penerapan merdeka belajar di ruang-ruang kelas. Nah, kalau melihat arah yang disampaikan oleh Kemendikbud ini, maka penggunaan teknologi menjadi kunci untuk tahun-tahun ke depan Bapak Ibu sekalian, ya. Misalnya adalah penggunaan teknologi dalam hal penggunaan proyektor, jadi peserta didik akan dimudahkan dengan penampilan pembelajaran menggunakan audio visual. Di sini peserta didik akan disuguhi dengan video-video yang memang sudah dipersiapkan untuk kurikulum baru ini. Nah, dalam konteks ini memang kalau kita perhatikan bahwa melihat gaya pembelajaran peserta didik sekarang, ya, dengan persoalan literasi yang sangat rendah, tentu solusi yang paling tepat di saat sekarang ini adalah menampilkan pembelajaran dalam bentuk audiovisual. Namun persoalannya barangkali pergantian kurikulum seringkali tidak disertai dengan penyediaan sarana prasarana di lapangan, dan ini menjadi keluhan Bapak Ibu sekalian, yang mana justru Bapak Ibu guru yang disuruh untuk mengembangkan sendiri. Sehingga dengan pergantian kurikulum ini kita berharap bahwa konsep dasar tentang kurikulum itu sendiri sudah disusun dari pusat, jadi Bapak Ibu guru tinggal mengaplikasikannya, baik itu berupa video pembelajaran, kemudian tugas-tugas proyeknya itu sudah ada. Dan tentu kalau itu bisa diwujudkan, maka pemerataan pendidikan, ya, menyangkut kualitasnya minimal sudah bisa dihadirkan di ruang-ruang kelas. Terkait ini kita akan bahas di belakang nanti lebih jauh. Lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian, di Hari Guru semalam ada kejutan bagi guru honor di tahun 2022. Disampaikan oleh Kemendikbudristek bahwa kejutan itu salah satunya peningkatan status guru honorer menjadi ASN P3K. Beliau menyebutkan tahun depan formasi P3K akan dibuka lebih luas lagi. Dia memastikan guru-guru honorer yang lulus passing grade P3K tetapi belum ada formasinya akan diprioritaskan. Nah, makna dibuka lebih luas lagi menunjukkan bahwa pertama, bagi Bapak Ibu yang sudah lulus akan disediakan formasi. Yang kedua, akan diberikan kesempatan kepada
calon-calon guru ya lulusan LPTK. Nah, kalau melihat dengan formasi yang dibuka tahun ini, kemudian formasi yang direncanakan di tahun depan, maka kemungkinan besarnya banyak formasi itu yang bisa dibuka bagi calon-calon guru. Disampaikan lebih lanjut, akan banyak kejutan bagi para guru. Bagi guru honorer, saya janji akan memperjuangkan formasi P3K tersedia sebanyak-banyaknya. Ini disampaikan di depan ratusan guru yang hadir pada puncak peringatan Hari Guru semalam. Disebutkan, pemerintah hanya bisa menyediakan formasi, memberikan afirmasi, dan melengkapi dengan modul pembelajaran. Penentu utama adalah guru honorer itu sendiri. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian ya, sekali lagi Kemendikbud menegaskan asalkan Bapak Ibu guru honorer sudah mencapai passing grade, walau di tahun ini tidak mendapatkan formasi, maka di tahun depan Bapak Ibu akan diprioritaskan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kemungkinan besarnya akan diangkat sebelum pembukaan ujian di tahun 2022. Lalu terkait perubahan kurikulum tadi Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita perhatikan arah pengembangan kurikulum sekarang adalah pendidikan vokasi ya. Ini memang di tahun ini sudah dilaksanakan di perguruan tinggi dan juga di SMK. Dan kalau kita perhatikan arah pendidikan ya di tahun 2022 ini cenderung mengikuti arah pendidikan vokasi tadi. Nah, hal mana ini merupakan salah satu bentuk penyesuaian untuk era 4.0 yang mana proses pembelajaran, pengembangan, penguatan SDM hingga perekrutan lulusan vokasi merupakan suatu kebutuhan di saat sekarang ini. Dalam hal ini, Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Pak Wikan Sakarinto mengatakan para peserta didik, baik siswa maupun mahasiswa yang menjalani masa pendidikannya, harus mendapatkan pengalaman dan merasakan bagaimana kultur dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, sehingga saat lulus nantinya akan menjadi SDM yang terampil dan dapat memenuhi kebutuhan dari industri sesuai perkembangan zaman sekarang. Disebutkan kalau bicara hard skill, lulusan vokasi sudah cukup kompeten dan menguasai. Namun yang perlu untuk ditingkatkan adalah soft skillnya, meliputi kemampuan berkomunikasi, teamwork, leadership, integritas, kemandirian, karakter. Justru ini yang lebih banyak dibutuhkan di dalam dunia usaha. Hal ini disampaikan oleh Pak Wikan saat webinar Road to Duty Award 2021. Disampaikan pemerintah saat ini memfokuskan pembangunan sumber daya manusia lewat pendidikan vokasi, karena vokasi yang unggul dapat menjadi potensi terdongkraknya peningkatan ekonomi nasional dan daya saing bangsa. Pak Wikan menyebutkan bahwa salah satu komitmen dari pemerintah Indonesia saat ini adalah mewujudkan link and match bagi pendidikan vokasi. Beliau juga menambahkan project based learning yang real merupakan salah satu model yang dapat diterapkan untuk seluruh satuan pendidikan vokasi di tanah air. Jadi selaras dengan apa yang disampaikan Kemendikbud tadi, maka pendidikan kurikulum di tahun 2022 ya akan diarahkan seperti pendidikan vokasi, yang mana pelaksanaan PBL diarahkan untuk lebih banyak melakukan kegiatan praktek. Inilah Bapak Ibu sekalian ya, kejutan yang disampaikan oleh Kemendikbud pada perayaan Hari Guru semalam untuk seluruh guru di Indonesia. Nah, semoga kiranya perubahan kurikulum ini ya semakin mendukung tugas Bapak Ibu sekalian di ruang-ruang kelas dan juga meningkatkan kualitas pendidikan kita. Barangkali demikian Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.